Hari ini Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022 ya. Gempar TV dan Suara Rakyat Indonesia TV ya, tengah mewawancarai Kepala Desa Cidapuhan, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yaitu Bapak Ahmad Kosasih. Pak Ahmad Kosasih sebelum menjabat menjadi kepala desa, dia aktif berkiprah sebagai anggota BPD desa tersebut. Di samping sebagai anggota BPD, ya Pak Ahmad juga adalah seorang yang memang doyan berorganisasi, dan dia sendiri adalah mantan ya ketua Karang Taruna Desa Cidapuhan. Dan perlu diketahui bahwa sosok Kang Ahun ya, begitu Ahmad Kosasih akrab disapa, adalah sosok seorang pemimpin yang pro rakyat, cepat akrab dengan siapapun ya, termasuk dengan awak media, khususnya dengan Gempar TV dan Suara Rakyat Indonesia TV. Dan perlu diketahui bahwa Kang Ahun merupakan kepala desa yang boleh dibilang masih baru. Dia terpilih menjadi kepala desa Cidapuhan dalam pilkada serentak Kabupaten Garut yang digelar beberapa bulan lalu. Dan perlu diketahui bahwa kalaupun dia belum lama menjabat kepala desa, tapi dia termasuk salah seorang pemimpin yang bertangan dingin ya, kemudian visioner, dan tidak ada sosok aspiratif, wabil khusus kepada rakyat desa Cidapuhan. Dan dia termasuk sosok bina yang tegas, lugas, bagaimana memajukan desa Cidapuhan wabil khusus baik di internal maupun di eksternal, yaitu bagaimana Cidapuhan maju dalam berbagai bidang pembangunan. Dan perlu diapresiasi ya, desa Cidapuhan memiliki objek wisata yang cukup terkenal dan namanya sudah membumi, khususnya di Jawa Barat ya, umumnya di bumi Nusantara, yaitu memiliki objek wisata Leuweung Oko. Dan kebetulan ketika ya Gempar usai mewawancarai Bupati Garut Haji Rudi Gunawan di Lapang Setda Garut ya, saya melihat itu Gempar TV atau Suryati langsung melihat bahwa desa Cidapuhan meraih atau mendapat bantuan untuk penataan pengembangan Leuweung Oko ya, guna mengorek lebih jelas dan rinci. Gempar TV dan Suara Rakyat Indonesia TV langsung melakukan directly berbicara langsung dengan kepala desa Cidapuhan. Oke, selamat pagi Pak Kades. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Oke, Bapak ngomong-ngomong, usia berapa tahun Pak? Sekarang 47. Oke, Bapak masih terlihat muda, tampil segar, fresh. Saya kira Bapak usia baru 38 ya. Jadi alhamdulillah, kendati Pak Ahun itu baru 47 tahun, termasuk anak milenial ya Pak. Oke, ngomong-ngomong Pak, sedikit saya setting ke belakang. Oke, Bapak punya istri tidak Pak? Nama istri Bapak siapa? Nama istri Nia Sonianingsih. Akrab disapa Mbak Nia ya? Iya. Oke, jumlah anak berapa Pak? Jumlah anak 4. Oke, si sulung laki-laki perempuan Pak? Laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, dan yang bontot laki-laki. Oke pemirsa, wabil khusus panitia Gempar, wabil khusus para pemirsa Gempar, para pemirsa Suara Rakyat Indonesia TV, dan kita patut mengucapkan selamat kepada Kang Ahun. Kebetulan kemarin anaknya meraih juara dalam lomba mode pengantin ya Pak ya, dan yang digelar di Aula Al-Mahdin Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Dan ternyata anaknya Pak Kades Cidapuhan ini meraih sebagai juara atau modeling berkostum rias pengantin. Oke, selamat buat Bapak.
Pak, ini luar biasa karena kemarin saya juga langsung melakukan wawancara dengan Ketua Harpi ya Garut Utara, Ibu Noksopia. Dan sama sekali tidak tahu bahwa yang meraih juara harapan 2 itu adalah anak Bapak nih Pak. Ini ngomong-ngomong, nama lengkap anak Bapak yang meraih juara 2 itu siapa Pak namanya Pak? Namanya Resti Ramdiani Putri. Siapa Pak? Resti Ramdiani Putri. Akrab disapa siapa anak Bapak? Resti. Mbak Resti itu kelas berapa Pak? Udah keluar dari SMA, sekarang melanjutkan kuliah dan sekarang aktif ikut ini di PAUD. Oke, sebagai pendidik ya Pak ya, sebagai pendidik dan Mbak Resti sekarang masih tengah menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bandung. Oke Pak, bagaimana perasaan Bapak? Apakah Mbak Resti, karena ini langka loh, anak seorang kepala desa kebetulan berparas anggun, bapaknya juga ganteng, jangan salah ya. Sehingga Mbak Resti meraih juara berapa Pak? Juara harapan 2 dalam lomba modeling berkostum gaun pengantin Pak ya. Oke, ini ceritanya bagaimana? Anak Bapak itu suka main di catwalk ya. Jadi menjadi modeling. Apakah Bapak dididik khusus? Itu bagaimana bisa menjadi? Ceritanya bagaimana Pak? Bisa ikut lomba berpakaian gaun pengantin? Tolong Pak, ceritanya. Mendidik secara khusus tidak ada pendidikan khusus atau didikan khusus, cuman kebetulan ruang lingkup dia, teman-temannya banyak yang di Tata Rias. Jadi kebetulan dia mempunyai tubuh yang lumayan atletis ya, wajahnya lumayan juga. Jadi kebetulan sama temennya diajak untuk dijadikan modelnya gitu. Oke, jadi kemarin ikut sebagai peserta. Betul. Begitu Ibu Ketua Harpi, dan tak disangka kebetulan yang meraih juara harapan 2 adalah Resti. Ternyata Resti itu putri nomor berapa Pak? Putri yang ketiga. Ya, di putri ketiga dari Kades Cidapuhan Bapak Ahmad Kosasi. Oke, kembali ke laptop nih Pak, kembali ke laptop. Nah, kebetulan tepatnya Bapak menjabat kepala desa hasil Pilkada serentak tahun berapa Bapak mulai dilantik menjadi kepala desa definitif Pak? Dilantik tanggal 28 Juli 2021. Oke, jadi Bapak pendatang baru ya? Betul. Pendatang, Bapak bukan incumbent? Bukan. Oke, jadi jauh hari sebelumnya pernah Bapak mencalonkan kepala desa Cidapuhan? Dulu pernah di tahun 2015. Pernah mencalonkan, cuma belum nasib baik atau DW Fortune belum berpihak pada Bapak ya. Bisa jadi Bapak itu tak pernah patah arang atau putus asa. Tuhan mentakdirkan Bapak terpilih sebagai kepala desa Cidapuhan pada tahun 2021. Oke, yang dilantik oleh Bupati tepatnya tanggal 28 Juli 2021. Oke, Pak, ini kita patut mengapresiasi bahwa Bapak kini meraih atau mendapat bantuan untuk penataan Leuweung Oko. Dimana Leuweung Oko itu termasuk wilayah desa Cidapuhan. Bapak bisa menjelaskan Pak, sejatinya luas Leuweung Oko itu berapa Pak? Ya, kurang lebih itu di sebelah sebelah selatan milik pemerintahan desa Cidapuhan, apa betul Pak? Iya, itu sebelah selatannya itu Tanah Cari. Oke, ya artinya milik desa. Ini sebelah selatan ya Pak. Ini berapa luas Pak tanah Cariknya Pak? Tanah Cariknya yang sebelah selatan itu sekitar 6 hektar. Ya. Pak, ini fakta bahwa nama Oko sudah begitu terkenal ya, baik di Jawa Barat atau di belahan Nusantara manapun, dan jumlah pengunjung cukup meledak. Bahwa Oko itu merupakan hamparan hutan pinus, ini merupakan objek wisata alam, dan rata-rata tiap minggu terutama hari besar pengunjung begitu banyak. Dan kini ya, Oko itu jauh sebelum mendapat bantuan telah ditata sedemikian rupa. Ini Bapak bagaimana ceritanya sehingga Bapak mendapat bantuan atau duit dari pemerintah untuk penataan pengembangan objek wisata Oko? Bapak bisa menjelaskan apakah ini aspirasi murni atau apa? Tolong diceritakan Pak, latar belakang mendapat bantuan dari pemerintah. Tolong Pak, objektif dan jujur. Ya, ini karena kan kita Oko ini sekarang dari dulu udah booming, cuman udah booming ya? Betul. Cuman penataan atau penunjangnya yang belum begitu memadai ya. Memadai.
hanya suatu ketika Pak Bupati berkemping di sana, dia juga merasakan tahu kekurangan apa yang harus dibenahi untuk wisata Oko itu. Jadi ini merupakan usulan ya Pak ya? Ya, betul. Usulan pemerintahan desa. Betul. Oke. Ini ini bantuan yang diberikan untuk penataan Leuweung Oko ini Pak senilai berapa Pak? Senilai 300 juta. Apakah dari APBD Garut provinsi atau pusat Pak? Dari APBD Garut. Oke. Jadi yang pasti bahwa alhamdulillah berkat tangan dingin atau berkat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas itu akhirnya alhamdulillah dan sekaligus kepedulian Bupati Garut Haji Rudi Gunawan yang memang pernah berkemah ria atau berkemping ke Leuweung Oko, dan faktanya waktu itu Bupati memang sudah saatnya objek wisata alam Oko dibenahi, dan alhamdulillah itu pun setelah tentu lewat pengajuan usulan ya Pak ya, dan alhamdulillah setelah diusulkan oleh pemerintahan Desa Cidapuhan, Bupati berkenan ya memberikan bantuan yang tentu bersumber dari APBD Garut senilai 300 juta rupiah ya Pak ya. Oke Pak, ini rencana dari uang 300 juta rupiah dialokasikan untuk fisik atau apa Pak? Itu semuanya untuk fisik, kebetulan untuk pemasangan pumping block di lokasi dan juga untuk pengeboran air, karena masalah utamanya masalah air bersih untuk di tempat wisata, dan juga untuk pembangunan musola dan toilet. Sarana ibadah ya Pak ya. Oke. Pak, ini pertanyaan nih. Ini bahwa Cidapuhan terkenal sebagai desa religius ya Pak ya. Desa religius, kemudian apakah Bapak ada ancar-ancar nih Pak untuk pengembangan Oko wabil khusus untuk semacam lodging, penginapan? Karena jangan salah Pak, wisata merupakan kebutuhan. Apa rencana ke depan bagaimana Pak? Rencana ke depannya kita kan sekarang master plan udah jadi. Jadi untuk pengembangan Oko nantinya di sebelah selatan di tanah desa itu. Untuk bahkan untuk pengembangannya. Jadi bahkan saya juga kan berharap kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan juga pusat untuk bisa membantu untuk merealisasi pembangunan wisata Oko itu. Ya, jadi untuk pengembangan. Betul. Kira-kira Pak kalau dibangun secara permanen ini tentu harus dari APBN ya Pak ya. Betul. APBN. Ini kalau dikembangkan ke depan itu kira-kira untuk penataan Leuweung Oko itu berapa miliar nih Pak? Perhitungan sesuai master plan berapa? Kalau sesuai master plan di angka sekitar 10 Miliar. 10 miliar. Oke. Jadi Bapak karena ini tugas mengembangkan pariwisata bukan saja tanggung jawab ya pemerintah, tapi tanggung jawab semua anak bangsa, semua pihak, dan baik pemerintah maupun BUMN. Jadi Kang Ahun sendiri berharap ya wisata maju tentu akan mendongkrak pendapatan masyarakat ya, dan sektor real akan jalan, masyarakat bisa dagang, dan mudah-mudahan yang menjadi semacam kendala sekarang tuh mudah-mudahan ini corona cepat berlalu dan gitu ya Pak. Oke Pak Ahun, kebetulan Anda masih maaf kepala desa yang masih seumur jagung ya. Mudah-mudahan Anda menjadi pemimpin yang aspiratif Pak, yang aspiratif, mampu menjaga amanah, dan ingat Pak bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan publik, jabat sejatinya adalah melaksanakan mandat rakyat. Ya, ini saran. Apakah Bapak tidak alergi terhadap kritik dari masyarakat yang membangun, Pak? Kritik membangun tentunya, Pak. Alhamdulillah kalau saya sekarang kritik atau masukan dari masyarakat, alhamdulillah saya terima, dan itu menjadi moto hidup saya. Atau